Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat MA Unggulan Nuris dan sahabat muslim yang seiman dan seamin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alangkah bersyukurnya kita telah diberi nikmat iman, nikmat akal, dan nikmat sehat, dan juga diberi karunia oleh Allah, yaitu yang berupa ilmu, dan juga diberi rahmat oleh Allah, yang salah satu dari rahmat tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Dan rahmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Pada bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, yaitu bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, yang mana pada kalangan orang Arab terdahulu, orang Arab yang sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat penuh musibah, yang sangat penuh dengan kejelekan dan keburukan. Maka oleh Allah dirubah 180 derajat menjadi kebaikan, keberkahan bagi umat Sayyidina Muhammad SAW dengan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah dengan itu kita tidak akan bersyukur atas kelahiran beliau? Tentunya kita harus bersyukur, karena telah diperintahkan dalam firman Allah, Quran surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, maka bergembiralah mereka. Seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas menafsirkan tentang ayat tersebut. Yang Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan karunia adalah ilmu, dan yang dimaksud dengan rahmat adalah Nabi Muhammad SAW. Dan juga Nabi Muhammad pernah bersabda, "Innama ana rahmatun muhdatun." Sungguh hanya saja aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Jadi secara tidak langsung kita harus berbahagia, kita harus bergembira atas perintah dari Al-Quran, karena diturunkannya Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan yang disebutkan dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiada kami mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, kita mengadakan peringatan Maulid Nabi untuk mengenang jasa Nabi Muhammad SAW, untuk mengenang Nabi Muhammad SAW, untuk menjadikan kita lebih baik ke depannya. Karena pada waktu acara peringatan Maulid Nabi, para ulama dan para da'i menceritakan tentang kisah Nabi, perjalanan hidup Nabi, tingkah laku baik Nabi, dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu supaya kita menjadi lebih baik ke depannya, supaya kita bisa mencontoh Nabi Muhammad, supaya kita bisa mencerminkan apa yang diajarkan, apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW. Dan kita dengan itu bisa berakhlakul karimah, dengan mencontoh perbuatan Nabi Muhammad, kita lebih baik ke depannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, "Innama bu'istu limakarimal akhlak." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus bergembira atas lahirnya Sayyidina Muhammad SAW. Bukan ajaran dari kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang hanya bersolawat pada satu kali di bulan Maulid. Akan tetapi ajaran kita adalah mengingat Nabi, bersolawat kepada Nabi itu setiap hari, di setiap waktu, karena mengingat Nabi itu adalah hal yang baik. Orang yang mengatakan bahwasanya, semisal ada orang yang mengatakan, saya hanya bersolawat kepada Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal dengan memperingati hari kelahiran Maulid Nabi, setelah itu saya tidak membaca solawat, maka itu bukan
dari aliran kami, bukan dari faham Ahlussunnah wal Jamaah. Faham Ahlussunnah wal Jamaah mengingat Nabi, bersolawat kepada Nabi itu setiap hari. Kenapa peringatan Maulid Nabi itu diselenggarakan? Supaya kita lebih mengenal kepada Nabi, supaya kita lebih mengenang kepada Nabi. Dan ulama-ulama menyatukan kita dalam perkumpulan yang dimana perkumpulan tersebut membaca diba, membaca solawat, membaca zikir, membaca Al-Quran dan hal-hal baik yang itu menyambung silaturahmi antara umat muslim dan yang lain, dan itu menyambung silaturahmi sesama umat muslim. Oleh karena itu, untuk memperingati hari kelahiran Nabi, kita harus cinta kepada Nabi. Untuk bersolawat kepada Nabi itu supaya menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad? Kenapa kita harus cinta, harus berbahagia atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW? Dalam konsep mahabbah kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, mahabbah ilallah itu adalah perkara wajib. Akan tetapi mahabbah ila Rasulillah itu adalah syarat untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita hanya mencintai Allah, belum tentu kita mencintai Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika kita mencintai Nabi Muhammad, maka kita akan mencintai Allah, karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak mau untuk menjadi kekasihnya Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah? Maka dengan itu, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad setiap hari, setiap waktu, supaya kita menjadi orang yang baik, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad? Supaya itu menjadi jalan kita untuk Nabi Muhammad mengenal kita di akhirat sana, dan Nabi Muhammad menjadi pemberi syafaat kepada kita. Dan bagi orang kaum muslimin yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, berbahagialah, berbanggalah kalian, berbanggalah kita semua bisa merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena la ya'rifu qadral maulid illa man arafa qadral maulud. Tidak akan tahu bagaimana berharganya peringatan Maulid Nabi kecuali seorang yang mengetahui bagaimana berharganya dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Berarti kita sebagai kaum muslimin yang merayakan Maulid Nabi itu adalah orang yang mengetahui, orang yang berbahagia, orang yang bersyukur, orang yang menganggap kelahiran Nabi Muhammad SAW itu berharga. Oleh karena itu, marilah kita terus meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.